Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Nas'alullah as-salamata wal afiyata minha. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kembali kita bersyukur kepada Allah yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita rahmat serta karunia-Nya. Yang dengan itu kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan yang telah menciptakan dunia dan seisinya. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala melanggengkan nikmat ini, menjadikan kita istiqamah di atas agama ini, kemudian insyaallah di atas manhaj atau metodologi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabatnya, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan para ulama rabbaniyun, ya, para ulama-ulama rabbani yang senantiasa berpegang dengan pemahaman Rasulullah, para sahabatnya, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Karena ini adalah safinatun najah, manhaj atau metodologi memahami agama sesuai dengan apa yang dibawa oleh para ulama rabbaniyin ini, para ulama yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul ini adalah bagaikan safinatun najah, bagaikan perahu Nabi Nuh, perahu penyelamat di masa yang penuh dengan gelombang-gelombang syubhat dan syahwat. Di dunia yang sekarang yang kita rasakan di negara kita, yang kita hidup di masa atau di zaman yang penuh dengan sarana. Jadi sarana memang di masa-masa kita ini sangat luar biasa dibandingkan dengan masa-masa kita kecil. Media sosial, ya, media televisi, media internet, ya, ini luar biasa. Arus informasi yang sangat masif, ya, yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Sehingga banyak sekali hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman-pemahaman yang mana orang sekarang banyak belajar Islam itu bukan dari sumbernya. Mereka belajar Islam melalui misionaris yang mereka anggap mereka orang yang adil. Misionaris itu mereka mempelajari Islam bukan dalam kacamata Islam, gitu ya. Jadi mereka memandang Islam sebagai orang yang di luar Islam. Nah, mereka menganggap itu lebih objektif, yaitu lebih moderat. Padahal sebab-sebab kesesatan umat-umat terdahulu seperti itu. Ya, ketika kaum muslimin waktu dahulu ya berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, dari pemahaman penafsiran para sahabat yang mereka anggap penafsiran itu bebas, ya. Mereka kan juga manusia, kita manusia katanya.
Padahal tafsir itu ya adalah bimbingan wahyu, tafsir itu, pemahaman itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena pemahaman itu hadirnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini merupakan wujud dari sebuah doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Rasulullah mendoakan sepupunya, anak dari pamannya Abdullah, anak dari pamannya Abbas ibnu Abbas. Bagaimana Rasulullah mendoakannya? Allahumma alim, Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, pahamkan dia tentang agama Ibnu Abbas ini. Wa alimhu ta'wilahu, dan ajarkan dia tafsir. Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mengajarkan takwil. Jadi takwil dalam hadis, dalam istilah ulama mutaqaddimun ya, atau ulama salaf, ini maknanya adalah tafsir. Jadi tafsir itu bukan hanya logika semata, yang mana orang bebas ya, seperti orang sekarang ya, bebas sebentar, enggak bisa. Bahkan Imam Ibnu Katsir meriwayatkan sebuah riwayat yang beliau sahihkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yufassirul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mentafsirkan Al-Qur'an dengan hanya akalnya, bahkan orang sekarang berani hanya dengan baca terjemahan gitu ya, kemudian dia tafsirkan gini, maka Rasulullah mengatakan falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di neraka, karena telah berbicara tentang Al-Qur'an, tentang agama Allah tanpa ilmu. Hari ini seperti itu, sehingga orang berbangga, kamu belajar agamanya di mana? Di Oxford University. Iya, belajar dengan siapa? Disebutkan oleh seorang ulama ya, Abdullah As-Sibai. Ya, beliau seorang ulama Mesir ya. Beliau mengatakan, saya pernah berjumpa langsung ya dengan para misionaris, yang mana mereka lah yang menjadi sebab sebagian kaum muslimin yang belajar Islam di barat menjadi kaum pluralis dan liberalis ketika pulang. Karena memang seperti itu, mereka nggak memahami Islam ini dalam kacamata Rasulullah, dalam sudut pandang para sahabat, para ulama, imam terdahulu, Imam Abu Hanifah, nggak dipakai itu. Sehingga ada istilah-istilah mereka yang mereka buat sendiri, dan mereka golongkan umat Islam dengan istilah-istilah barat itu dalam rangka untuk menebarkan fitnah. Contoh, ada istilah mereka Islam konservatif ya, ada Islam ortodok. Itu siapa yang membuat istilah seperti itu? Apa yang mereka maksud? Ya kan? Kemudian ada Islam Puritan, banyak istilah-istilah mereka. Dan mereka ini sekarang, Bapak yang dirahmati oleh Allah, masuk ke dalam dunia akademisi ya, ke dalam universitas-universitas gitu. Bahkan mereka juga masuk ke dalam ormas-ormas gitu. Ya kan? Nah, sehingga mereka sekarang ya ingin membuat fitnah lagi, masuk ke dalam ormas-ormas tertentu, mengusulkan ke pemerintah, nggak boleh ya, minta pemerintah untuk apa? Untuk melawan konstitusi negara, yakni negara menjamin kebebasan beragama, berkeyakinan. Nah, mereka mengatakan pemerintah tolong dilarang kajian Wahabi. Ini melanggar konstitusi negara, melanggar undang-undang dasar, karena dalam undang-undang dasar ya seseorang itu diberikan kebebasan untuk memeluk agama yang dia yakini gitu. Karena kepentingan kelompok, karena memang kelompoknya sekarang lagi dekat mungkin ya. Ya mereka punya taring, orang-orangnya mungkin banyak di pemerintahan. Ini adalah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kalau seperti itu, ya kenapa mereka nggak halangi orang non muslim gitu? Kan nggak boleh dalam negara kita. Ya kalau mereka mengatakan sesat Wahabi, bagaimana yang dibandingkan dengan orang non muslim itu dalam kacamatannya? Ya kan? Apakah Wahabi ini lebih sesat ya? Lebih ahli neraka daripada Hindu? Ya kan? Kenapa Hindu mereka diam-diam saja gitu? Kalau mereka
ingin egoisme seperti itu ya, ingin membawa-bawa negara untuk apa? Untuk memenangkan faham mereka dan untuk mengkerdilkan faham yang lain. Mereka bawa-bawa negara, kan itu sekarang itu yang lagi viral itu. Ya, inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka mereka juga salah paham ya. Apa yang mereka maksud dengan Wahabi itu sebenarnya dibahas oleh ulama. Wahabi seperti apa? Kalau yang mereka tuduhkan adalah seorang ulama di Jazirah Arab, seorang ulama yang harum namanya di negeri Arab Saudi, maka ini sebuah kesalahan yang sangat besar gitu. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah ulama reformis, dan gagasan-gagasan beliau ini tidak hanya ya dipakai oleh para salafiyun ya, orang-orang salafi ya, namun ternyata ormas-ormas Islam juga seperti Versis, Al-Irsyad, Muhammadiyah ini sangat terinspirasi dengan pemahaman beliau, dengan dakwahnya beliau ya, bagaimana beliau ingin memurnikan tauhid ya, membersihkan keyakinan-keyakinan umat Islam dari borok-borok kesyirikan. Makanya sampai sekarang di ormas Muhammadiyah itu, di pelajaran ulama tarjih Muhammadiyah, salah satu buku yang mereka jadikan referensi diantaranya kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan kitab Tauhidnya Syekh Saleh Al Fauzan. Ini sampai sekarang ini diakui gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para pejuang kita banyak yang terinspirasi. Disebutkan dalam sumber sejarah ini. Ya, seperti kalau di Sumatera Barat ya Imam Bonjol, kemudian ada Tuanku Nan Rence, ya kan, ada Haji Miskin, Haji Piobang yang diberi gelar Harimau Nan Salapan itu. Mereka ini ternyata sejarah membuktikan mereka di antara murid-muridnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang ketika pulang ke Indonesia, ke tanah airnya, ke Minang, mereka lah pelopor pergerakan melawan penjajah. Sehingga pertama kali ya lakop-lakop ataupun propaganda tentang Wahabi ini dijelaskan oleh Buya Hamka dalam bukunya Perbendaharaan Lama, bahwasanya yang pertama kali yang berteriak yang mengucapkan istilah Wahabi ini ternyata dari Belanda, dalam rangka untuk mengadu domba, karena salah satu politik Belanda itu kan divide impera ya, politik pemecah belah ya. Mereka ingin mencoreng para ahli agama, para ahli syara di Sumatera Barat waktu itu, sehingga Imam Bonjol itu mereka katakan Wahabi, kemudian yang bergerak daripada perjuangan Padri waktu itu di Sumatera Barat mereka katakan Wahabi yang sesat. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tantangan yang luar biasa yang sekarang dihadapi oleh kaum muslimin gitu. Dan kalau seandainya ya kita melihat fakta-fakta sejarah ya, sebenarnya yang membid'ah-bid'ahkan itu ya tidak hanya pada golongan yang dituduhkan Wahabi. Saya sering membuktikan gitu. Namun kan tidak viral ya. Iya, orang tidak mau tidak mau membaca, tidak mau menggali, tidak mau membuka referensi lagi. Ya kan? Lihatlah bukunya Ki Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah. Ya kan? Beliau punya buku judulnya Risalah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya punya bukunya itu ya, di PDF pun ada itu, yang berbahasa Arab ataupun yang sudah diterjemahkan ada. Beliau membuat pasal khusus di buku itu kan, pasal ya madhab-madhab yang sesat dan firqah-firqah menyimpang, kelompok-kelompok sesat di tanah Jawa. Di antaranya apa? Di antaranya katanya yang mengikuti pendapatnya Muhammad Rashid Ridho dan Muhammad Abduh, yang mana kedua tokoh ini kata Ki Haji Hasyim Asy'ari ya, ya'khuduna min bid'ati Muhammad bin Abdul Wahhab wa Ibnu Taimiyah wa tilmidhi Ibnu Qayyim. Kedua tokoh ini Muhammad Rashid Ridho, Muhammad Abduh ini mengambil bid'ah ya kan. Nah, ini membid'ahkan, itu ponis bid'ah. Ya kan, bid'ah dari Muhammad bin Abdul Wahhab, Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim. Yang mana dua tokoh ini kalau dalam PP Muhammadiyah ini termasuk tokoh inspirasinya Kiai Haji Ahmad Dahlan gitu.
Jadi secara tidak langsung juga membid'ahkan Kiai Haji Ahmad Dahlan gitu kan. Tapi kan diam saja. Tidak ada mereka membalas ya. Pengikutnya Kiai Haji Ahmad Dahlan nggak ada membalas, diam saja udah gitu. Ya kan? Padahal yang membid'ahkan itu siapa gitu. Nah, tiba-tiba sekarang ada kita mengatakan sebuah amalan, kita nggak memvonis orangnya, tidak ya. Mengatakan ini amalannya bid'ah, langsung dituduh menjadi tukang bid'ah. Ya kan? Tukang suka membid'ahkan mereka. Padahal referensi mereka, kiai mereka yang pendiri ormas mereka pun pernah membid'ahkan ulama gitu kan. Membid'ahkan tokoh Islam. Itu kan biasa saja kan seperti itu. Kan? Karena setiap perkataan nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, kan seperti itu. Selama kita memiliki hujah ilmiah, kita mengatakan suatu hal itu, jangan ini dijadikan suatu senjata, di framing, digoreng gitu ya. Untuk apa? Ya untuk menghentikan dakwah, ya kan, membubarkan kajian. Nah, itulah yang dilakukan oleh orang-orang itu gitu ya. Nah, inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah sebagai sebuah tantangan bagi kita ya di dalam dinamika dakwah pada saat ini. Maka untuk itu ya kaum muslimin ya harus ya kita bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah ya, di dalam menjelaskan tentang bagaimana ahlu sunnah itu sebenarnya, salafi itu apa gitu. Maka sering kami sampaikan salafi itu bukan kelompok, bukan, nggak ada ormasnya. Karena salafi itu pemahaman gitu. Pemahaman siapa? Pemahaman Rasulullah, para sahabat itu aja, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Nah, kalau kita berikan pemahaman seperti ini, apakah salah gitu? Salahkah kita beragama sesuai beragamanya Rasulullah, Pak? Pasti mereka jawab, oh nggak salah, kami juga kan gitu kan. Iya. Nah, jadi kalau seandainya yang seperti itu, kenapa ya dituduh dengan yang macam-macam? Kalau seandainya ada yang keliru seperti itu namanya oknum gitu ya. Oknum yang mengaku salafi, dia suka mengkafirkan. Jelaskan siapa orangnya, itu kan oknum gitu kan. Karena kalau kita katakan salafi itu bukan kelompok gitu kan, bukan ormas, bukan nama yayasan tertentu gitu kan, ya kan. Nah, apalagi ditambah dengan Wahabi kan gitu. Nah, Wahabi siapa yang ngaku Wahabi? Kan nggak ada. Murid-murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab saja mereka nggak ada membuat kami adalah Wahabi, nggak ada. Tetap mereka mengatakan kami adalah ahlu sunnah wal jamaah, kami adalah di atas manhaj salafiyah, gitu aja. Nah, ini itu juga termasuk memberikan lakop yang buruk kepada kaum muslimin ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan pembahasan kita, pembacaan dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid ya, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk pada bab ya, bab ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah, bab tentang berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah, berdakwah kepada tauhid. Karena la ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid ya, kalimat tauhid. Bahkan seseorang yang ingin masuk Islam tidak dikatakan sah Islamnya kecuali setelah melafalkan dan meyakini daripada kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Itu dua kalimat syahadat. Kalimat yang pertamanya, kalimat syahadat kan ada dua ya. Kalimat syahadat yang pertama inilah yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, yang sebagai dalilnya adalah surat Yusuf ayat yang ke-8, yang mana Allah Subhanahu wa taala surat Yusuf ayat ke-108 ya berfirman, qul, katakan wahai Muhammad, hazihi sabili, ini adalah jalanku, ad'u ilallahi ala basiratin, aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu, di atas hujah, di atas dalil gitu. Ana wa manittaba'ani, ini adalah jalanku kata Rasulullah dan jalan orang-orang yang mengikuti, orang yang mengikutiku. Wa subhanallahi, dan maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Ini dalilnya bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan beliau adalah orang yang senantiasa mengajak manusia kepada Allah. Mengajak kepada Allah ini seperti apa, Pak? Ia mengajak kepada meyakini Allah itu ada. Enggak sampai di sini saja. Yang kedua, meyakini Allah itu esa itu. Di dalam apa?
Yang pertama di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Allah itu yang menciptakan, mematikan, menghidupkan, memberikan rezeki, menentukan jodoh seseorang, mengetahui perkara yang gaib gitu. Kemudian yang kedua, meyakini bahwasanya Allah itu esa di dalam peribadahan, di dalam uluhiyah, di dalam ibadah yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Bahwasanya hamba itu solatnya itu harus hanya kepada Allah. Kalau seandainya dia beribadah, seluruh jenis ibadahnya itu ikhlas dia lakukan. Ya kan, dia berikan ibadahnya itu hanya kepada siapa? Kepada Allah. Berarti itulah orang yang dikatakan bertauhid, mentauhidkan Allah di dalam ibadahnya. Karena tauhid itu enggak cukup hanya sekedar tahu Allah itu. Bahkan iblis pun tahu Allah itu Tuhan. Ya enggak, Pak? Iya. Bahkan iblis itu pun yakin Allah yang telah menciptakannya. Di mana kita tahu, Pak? Iblis itu tahu bahwasanya Allah yang menciptakannya. Allah sendiri yang mengatakan, mengkisahkan dalam Al-Quran, ketika iblis sombong, nggak mau mentaati Allah. Allah suruh sujud kepada Nabi Adam, nggak mau, dia sombong. Apa kata iblis? Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau telah ciptakan aku dari api ya Allah. Artinya apa? Iblis yakin Allah yang menciptakannya. Ya kan? Karena iblis mengatakan apa? Engkau menciptakan aku ya Allah dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah, sehingga dia merasa api lebih baik daripada tanah, sehingga dia nggak mau sujud. Artinya iblis pun tahu, iblis pun yakin gitu, kalau yang menciptakannya Allah. Jadi kalau sekedar percaya Allah itu ada, Allah itu yang menciptakan kita, berarti keyakinan kita masih level keyakinan na'udzubillah. Iya. Maka nggak cukup sampai di situ gitu. Maka kita harus meyakini juga apa? Seluruh ibadah itu hanya untuk Allah, dan kita mentaati perintah Allah, nggak boleh membangkang. Maka di antara bentuk kekufuran, kata ulama ahli akidah, adalah kufur istikbar ya. Di antara bentuk kekafiran adalah kafir karena bentuk kesombongan. Sombong seperti apa? Menolak perintah Allah Subhanahu wa taala dan meremehkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis dikatakan kafir oleh Allah ketika menolak perintah Allah. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Ini istikbar. Wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman, kata Allah kepada para malaikat, sujudlah kalian semuanya kepada Adam. Fasajadu. Mereka sujud semuanya illa iblis, kecuali iblis. Iblis itu enggan, wastakbar, kemudian menyombongkan diri gitu ya, merasa lebih besar gitu. Nah, sehingga dia tidak mentaati Allah, sehingga wakana minal kafirin, sehingga masuklah iblis ke dalam kelompok orang-orang yang kafir. Sehingga di antara bentuk kufur itu, antara ada pembahasan ya, adalah kufrul istikbar gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah membacakan makna secara global ya, al-ma'nal ijmali ya lil ayah, dari ayat tadi surah Yusuf ayat 108 tadi, yang merupakan dalil dari Al-Quran yang dibawakan oleh Syekh dalam bab berdakwah kepada kalimat la ilaha illallah atau kepada tauhid gitu. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, munasabatul ayati lil bab ya, korelasi. Munasabah itu arti korelasi, baik kesesuaian, kecocokan gitu. Al ayati, ayat di atas, yakni surah Yusuf ayat 108 tadi yang telah kita bacakan tadi. Jadi apa korelasi surah Yusuf ayat 8 itu dengan bab pembahasan tentang anjuran untuk berdakwah, mengajak manusia kepada tauhid? Apa korelasinya? Itu yang akan beliau jelaskan. Kemudian kata beliau, annallaha zakara, sesungguhnya Allah telah menyebutkan fiha, di dalamnya, yakni di dalam ayat tadi, di dalam surah Yusuf ayat 108 tadi, tariqatar rasuli, tariqah atau cara, metodologinya Rasul. Yang mana Pak? Pada firman Allah yang mana? Kita kembali kepada ayatnya, kalau bisa dihafal Pak ya.
ayat ini. Qul, kata Allah, qul hazihi sabili, katakan wahai Muhammad, inilah jalanku. Di sini jadi Allah menyuruh Nabi Muhammad menjelaskan kepada umatnya jalannya Rasul, metodologinya Rasul itu seperti apa. Kalau ingin seperti Rasul harus apa yang harus kita lakukan, bagaimana caranya Nabi gitu. Maka dijelaskan dalam ayat ini, ad'u ilallah. Jadi kalau kita ingin ngikuti Nabi, ya kita harus berdakwah juga ke jalan Allah. Boro-boro maru dakwah ya, anaknya saja nggak diingatin ya. Ini bukan pengikut Rasul, Pak. Pengikut Rasul itu adalah orang yang sangat empati kepada orang lain. Bagaimana empati itu, Pak? Kita senantiasa peduli gitu. Ada orang salah, dia anak-anak misalkan maksiat atau anak kita salah, ya kita tegur, kita nasihati. Itu, Pak. Bahkan itu termasuk ciri orang yang beruntung, bukan kelompok yang merugi. Kita buka ayat pendek dalam juz Amma itu juz 30. Wal 'asr, kata Allah, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, illal ladzina amanu, yang pengecualiannya yang bukan rugi. Hukum asalkan rugi, banyak manusia ini rugi kata Allah. Namun ada mustasnanya, ada pengecualiannya. Siapa? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang itu sudah meyakini imannya Islam, berarti beruntung. Pemahaman dari ayat ini, orang yang enggak meyakini imannya Islam, ya kan, maka merugi. Karena illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, iman di sini iman yang betul, iman yang sesuai dengan imannya Islam. Namun kalau iman hanya diartikan kepercayaan, orang Nasrani ada juga kepercayaannya. Orang Yahudi percaya juga mereka. Orang Hindu, Buddha, Konghucu percaya juga. Majusi ada juga keyakinannya, namun keyakinannya salah. Harus seperti itu, tegas ya. Jangan kayak orang liberal ya. Asal beriman udah ya, mau beriman kepada batu dia. Ya kan, mau beriman kepada sapi, ya, ada juga ya. Orang mendewakan sapi kan gitu. Sehingga sapi ini nggak boleh disembelih gitu. Bahkan kebo pun ya diagungkan. Ya kan? Bahkan jadi kebo, jadi kiai kebo ya. Sehingga di bulan-bulan tertentu nya barokah ya. Sehingga jadi tabarruk ya, ngalap berkah dengan nya kebo. Namun ketika ini kita bicarakan, nah sudah ini Wahabi kan gitu. Itulah senjatanya, Pak ya. Makanya ada ustadz yang di Malaysia itu ya, batuk dikit baik kita ini yang sudah dicap Wahabi pasti itu Wahabi yang batuk itu. Itu batuknya Wahabi nih. Iya. Setiap pergerakannya selalu dilabeli Wahabi lah gitu ya. Ditanya nian apa Wahabi itu enggak tahu juga. Oh kata ustadz itu Wahabi ya, kata ustadz viral tuh gitu ya. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenyataan yang kita saksikan pada hari ini. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Ini jalannya Rasul, yakni berdakwah kepada Allah. Ala, namun berdakwah itu enggak asal dakwah ya, namun harus di atas ilmu, ala basirah. Basirah itu artinya burhan, hujjah, ilmu, yakin gitu. Ana, ini jalanku kata Nabi, wa manittaba'ani, dan jalan orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallahi, dan maksudnya Allah, wa ma ana minal musyrikin, aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik ya, kata Nabi Muhammad SAW yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Jadi dalam ayat ini kata beliau ya, Allah menyebutkan metode Nabi SAW, metode Rasul SAW, metodenya Rasul ya, wa atsba'ihi, dan pengikut-pengikutnya. Bagaimana? Apa itu metode Rasul dan pengikutnya? Kita kan merasa pengikut Nabi ya, kita harus mengikut Nabi, wajib gitu ya. Ya. Karena nggak sempurna iman seseorang itu sampai dia mengikuti Nabi. Ya kan? La yu'minu ahadukum, kata Rasulullah, hatta hawahu ya taba'an lima ji'tu bihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian, kata Rasulullah, artinya tidak sempurna iman kalian gitu. Hatta hawahu taba'an, sampai hawa nafsunya, sampai dirinya gitu ya, nafsu dan keinginannya yaitu mengikuti terhadap apa terhadap sesuatu yang aku diutus dengannya, artinya terhadap sunnahnya, terhadap agama yang dibawa oleh Nabi. Jadi hawa nafsu kita ini harus tunduk gitu. Memang hawa nafsu kita kan sukanya babi misalkan ya. Datang ayat
Allah turun ayat Allah kepada Rasulullah mengharamkan babi. Hawa nafsu kita itu tunduk kepada syariat. Itulah orang dikatakan beriman. Ya, sukanya dulu mungkin nengok-nengok cewek-cewek ya, oh ya. Datang ayat Allah diturunkan kepada Rasulullah. Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim. Katakan kepada laki-laki yang beriman. Iya, kalau nggak beriman nggak akan mungkin dia bisa menundukkan pandangannya. Ya, menatap cewek dengan syahwat. Ya kan, katakan kepada mereka hendaknya mereka menjaga sebagian pandangannya min absarihim. Ya. Jadi imanlah yang bisa mereda itu semua. Jadi keimanan seseorang itu diukur dari dari hawa nafsunya gitu. Seberapa dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, disitulah letak ukuran kualitas keimanannya. Jadi kalau ngaku iman bisa saja, saya bisa ngaku iman, saya orang yang paling beriman di sini. Namun lihat prakteknya Allah yang tahu. Lihat ketika dia sendiri, lihat ketika dia bermuamalah, berinteraksi dengan yang haram, bagaimana? Ya kan? Ya, tentu kita yang tahu dan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha tahu gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi nggak boleh kita ngaku ya pede dengan iman saya yang paling kuat ya. Namun ternyata dalam perkara yang haram kita lemah gitu ya. Iya, luar biasa imannya masya Allah ya. Namun ternyata ada fitnah dikit ya, fitnah uang ya, udah ya lenyap uang nih gitu ya. Nah, itu dipertanyakan juga ya, keimanannya diuji gitu. Iya, bahkan ada di tempat saya itu Pak ya, di kampung saya nih ya, di kampung saya dia terkenal dengan dai kondang gitu ya. Nah, bahkan saking terkenalnya dia, ketika nyalon caleg dia terpilih gitu Pak. Iya, di kampung saya orang bilang masya Allah dia orangnya rajin ke masjid, luar biasa lah ya. Namun ternyata ya kan dia terlibat korupsi berjamaah di Sumbar ketika itu. Itu orang kampung saya itu Pak. Mungkin kalau orang Sumbar tahu lah itu ya. Itu viral itu, di masanya cerita ini viral itu. Kalau orang Sumbar gitu tahulah. Ya, orang kampung ayah saya, orang pesisir, orang Patang Kapas beliau. Ya, kalau seandainya ini viral lah, kan ada dulu tuh Pak di zaman beliau itu kan di media massa itu ya tentang korupsi berjamaah anggota dewan di Sumbar. Tahulah orangnya itu ya. Atau orang kampung saya tuh ya. Iya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau sudah rahimahullah, mudah-mudahan ya beliau ya husnul khotimah gitu. Mudah-mudahan kan setiap orang pasti ada salahnya ya. Sebaik-baik orang yang salah ya boleh jadi beliau sudah bertobat, itu yang kita harapkan gitu. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, jadi bagaimana caranya Rasul ya dan pengikutnya, metodenya Rasul itu adalah berdakwah kepada hiya da'watu ila syahadati alla ilaha illallah, adalah berdakwah kepada syahadat ya, kepada dua kalimat syahadat gitu, kepada la ilaha illallah ya, kepada tauhid, mentauhidkan Allah, ala ilmin, di atas ilmu, bima yad'una ilaihi, terhadap apa yang dia dakwahkan kepadanya. Itu syaratnya Pak. Jadi orang yang berdakwah itu adalah ya kan ala ilmin, di atas ilmu. Artinya dia berdakwah pakai ilmu gitu ya. Tidak modal bacot doang gitu. Istilah sekarang ya. Tidak hanya modal ngomong ya. Kering dengan akan Al-Qur'annya, dalil-dalil referensinya gitu. Ya, jangankan ilmu agama Pak, ilmu umum saja, Bapak yang jurusan umum misalkan membuat suatu statement tanpa ada referensinya tentu dipertanyakan juga gitu ya. Bapak buat misalkan skripsi, tesis atau disertasi kan ada itu syarat-syarat tulisan ilmiah, harus ada daftar pustakanya, harus ada body note-nya, footnote-nya gitu ya. Nah, di ilmu umum saja kita dilatih ilmiah, ada referensinya. Apalagi kita belajar agama kok ngarang-ngarang gitu. Cerita ini enggak ada referensinya. Ada malaikat gini ya, ngarang bebas ya. Cocoknya itu pelajaran bahasa Indonesia ya, jurusannya apa, tentang sastra ya, membuat cerita legenda, cocok itu tanpa ada referensinya kan.
Ya, tapi kalau dia ambil jurusan sejarah pun nggak bisa itu ya, karena sejarah itu harus ada buktinya gitu ya, bukti sejarah gitu ya, ilmiah dia. Tapi kalau dia buat prosa atau buat apa nama itu cerita dongeng, bolehlah gitu ya, ngarang bebas ya. Namun kalau berbicara agama nggak boleh Pak ya, karena agama ini sudah ada referensinya, Al-Quran dan Sunnah ya kan. Kemudian Al-Quran dan Sunnah ini sudah ada pakar-pakarnya ya, sudah ada referensinya. Siapa? Para sahabat, Ibnu Abbas itu ahli tafsirnya. Jadi kita menukil tafsir ya, suatu kalimat dalam Al-Quran ini yang masih belum muhkam, karena ayat Al-Quran itu Pak ada yang muhkam, ada yang sudah jelas, nggak usah ditafsirkan, itu udah Allahu ahad, qul huwallahu ahad, itu nggak perlu tafsir gitu Pak, sudah jelas. Namun yang perlu ditafsirkan itu ada ayat-ayat yang menurut sebagian itu mutasyabihat, masih samar gitu. Nah, yang butuh di sini penjelasan pakarnya. Namun kalau ayat-ayat yang sudah jelas nggak butuh tafsir gitu ya. Iya, qul huwallahu ahad, katakan wahai Muhammad Allah itu satu. Apa tafsirnya satu ini maksudnya? Nggak ada lagi ya. Esa Allah itu. Ya, Allah itu nggak beranak, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini jelas ya. Ini termasuk ayat-ayat muhkam misalnya. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, fafiha, di dalam ayat itu juga wujubud da'wati, terdapat kewajiban untuk berdakwah ila syahadati alla ilaha illallah, berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah, tauhid gitu. Bahwasanya tidak ada Tuhan sesembahan yang layak disembah secara benar, yang layak dipertuhankan secara benar kecuali Allah. Alladzi, yang mana dia huwa maudhu'ul babi, dia adalah maudhu' ya, pembahasan dari bab ini ya, dari bab ini, yakni bab apa ini? Bab ya berdakwah kepada kalimat la ilaha illallah. Itulah korelasinya ya antara ayat di atas surat Yusuf ayat 108 tadi dengan bab yang dituliskan oleh penulis dalam kitabnya ini gitu. Kemudian kata beliau, ma yustafadu minal ayati, apa faedah pelajaran yang bisa diambil dari ayat di atas ini? Penting Pak ya. Ya, apa faedahnya ya? Pelajaran yang bisa kita ambil dari surah Yusuf ayat 108 yang telah kita uraikan di atas. Yang pertama, anna da'wata ila syahadati la ilaha illallah wa tariqatur rasuli wa atba'ihi. Yang pertama, sesungguhnya berdakwah kepada syahadat, kepada kalimat la ilaha illallah adalah cara berdakwahnya Rasul dan pengikut-pengikutnya gitu. Jadi berdakwah, menjelaskan tauhid, mengajak umat paham tauhid, jauh dari syirik, ini adalah caranya Rasulullah dan pengikutnya. Jadi kalau seandainya kita ingin cinta kepada Rasul, ikuti ya. Jangan lakukan hal-hal yang Nabi tidak buat kan gitu. Itu bukti cinta yang sebenarnya Pak. Jangan lakukan perkara-perkara yang mana Nabi tidak buat gitu, yang mana manusia yang paling cinta kepada Rasul tidak buat. Ya, setelah Rasul meninggal sallallahu alaihi wasallam ya kan? Ya, Rasul hanya mengingat hari lahirnya itu ya menyangkutkan dengan puasa Senin saja gitu. Ya kan? Ditanya Nabi su'ilaan siyami yaumil isnin, ditanya Nabi tentang puasanya di hari Senin, maka Nabi mengatakan zakal yaum wulidtu fih, di hari itu, di hari Senin itu aku dilahirkan gitu. Kemudian beliau nggak sampai di situ, beliau juga mengatakan dan pada hari itu amal ibadah itu diangkat. Itu alasannya. Jadi kalau seandainya kita pingin ya mengenang Nabi juga, ya rutinkan puasa Senin Kemis. Tidak harus membuat acara. Kemudian sekarang kan ada yang goyang-goyang baca qasidah burdah, nggak seperti itu Nabi gitu ya. Pernah nggak ya kan Nabi ngajak sahabat, ayo ya kita baca qasidah burdah itu ya kan, kemudian makan rame-rame seperti itu? Enggak, Nabi puasa, nggak boleh makan gitu. Kalau ingin iya puasa Kemis, puasa Senin kita.
kalau ingin mengenang Nabi juga gitu kan. Iya, tapi Nabi di situ ya, kalau kita belajar bahasa itu pentingnya kita belajar bahasa Arab ya. Dalam hadis itu Nabi mimbabil ikhbar, dalam rangka mengkabarkan saja, bukan mimbabil amr, bukan dalam rangka memerintahkan sahabat, nggak ada. Nabi memerintahkan sahabat, ayolah kamu puasa Senin untuk memberikan maulidku, nggak ada Nabi ya. Namun Nabi mengkabarkan saja gitu. Mungkin ada sahabatnya yang belum tahu bahwasanya beliau lahirnya hari Senin gitu. Bukan Nabi apa? Memerintahkan gitu ya, untuk merayakan hari lahirnya gitu. Itu hanya kabar saja, informasi saja dari Nabi SAW bahwasanya pada hari Senin itu beliau juga dilahirkan gitu. Bahkan ulama-ulama pakar hadis ya, ulama-ulama yang mengerti tentang hadis seperti siapa? Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Ini PR buat bapak ya. Bapak kan punya, nggak apa-apa, yang terjemahannya pun nggak apa-apa. Adakah dalam Sahih Bukhari itu Imam Bukhari buat bab babu maja'a fi ihtifali bi maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab ya tentang anjuran merayakan kelahiran Nabi, ada nggak? Nah, coba ya, karena mereka mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Atau yang selain Bukhari Muslim lah gitu ya, Sunan Ashabus Sunan lah, Sunan At-Tirmizi, An-Nasai ya kan, kemudian Ibnu Majah ya kan. Ada nggak mereka buat dalam kitab hadis mereka itu bab, kan kitab hadis mereka sama ya, metodologi Syekh Muhammad Abdul Wahab menulis buku ini sama seperti metodologi ulama ahli hadis ya. Mereka bukunya itu tersusun dari beberapa bab ya, bab tentang ini kemudian baru dibawakan Al-Quran hadis gitu ya, bab tentang ini, bab tentang ini ya. Jadi pertanyaannya, ada nggak ulama hadis terdahulu itu buat bab anjuran merayakan maulid Nabi, ada nggak? Nah, kalau ada tolong dibawakan, dan kita insya Allah bulan depan akan maulid Nabi ya. Tapi kalau nggak ada, tolong Bapak ya jangan lakukan lagi, cukuplah kalau ingat juga puasa Senin Bapak ya, insya Allah jelas itu caranya ya. Ya, inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ya, karena sudah masuk waktu, mungkin kita cukupkan dahulu sampai di sini pembahasan kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.